Susah. Mundur, mundur. Senyum si Gibran. Emang sengaja. Sengaja ya. Sengaja ya. Bapaknya mau ngomong dulu bentar ya. Ya, jadi ada peristiwa di mana KPU mengangkat kuasa baru yang jadi jaksa pengacara negara. Nah, saya keberatan kalau kuasa dilakukan dua-dua. Kan KPU udah nunjuk kuasa, sementara nunjuk juga kejaksaan. Itu menurut hukum acara tentang kuasa itu harus ditarik yang kuasa yang lama. Itu pasal 18, 16 KUH Perdata. Jadi setiap pengangkatan kuasa baru otomatis kuasa lama ditarik. Maka saya minta harus berlaku salah satu, yang jaksanya kah atau yang KPU-nya. Yang datang tadi siapa, Pak? Jaksa pengacara negara dan orang KPU. Apa kuasa hukum dari KPU? Ini kalau misalkan sampai double ya, ini Iya. kenapa dari KPU kan juga institusi negara, apa Iya. permasalahan sampai kenapa jaksa hadir perlu permasalahannya? Saya permasalahkan begini, karena ketentuan KUH Perdata bunyinya begitu. Siapapun yang menerima kuasa baru, otomatis kuasa lama gugur, ditarik, gitu loh. Itu. Nah, Itu teknik mengundur-undur itu, Pak. nggak tahu deh. Saya nggak bisa terjemahin gitu. Ya. Berarti yang permasalahan sebenarnya jatuhnya lebih ke teknik ya. Iya, itu. Bukan ada tendensi Gini, apa gitu. kalau hukum acara itu harus tertib. Kalau nggak tertib bahaya. Nanti putusannya bahaya. Terus dia mewakili siapa kalau gini caranya? Ya kan? Tertib beracara itu hukumnya mutlak. Harus. Gitu. Dengan adanya ini Pak, ini kan akhirnya diundur, maksudnya harus selanjutnya jadinya pemeriksaan sidang lagi dong, jadi bisa identitas lagi. Gitu aja. Ini peristiwa ini baru. Saya juga belum pernah alami. Nah, mungkin ada penetapan dari majelis besok boleh atau tidak ada dua kuasa ini. Itu kayaknya. Dua kuasa ya. Iya, dua kuasa. Hakim bilang ini penambahan. Saya nggak bilang nggak bisa penambahan. Kalau penambahan itu dari internal KPU boleh. Tapi ini kan kejaksaan. Masa kejaksaan sama KPU tambahan? Itu kan yang berbeda itu, ya kan? Pasalnya tadi pasal berapa Pak? Pasal 18, 16 KUH Perdata. Hafal loh saya. Pengalaman Bapak kenapa tadi mic-nya mati? Waduh, nggak tahu deh. Pak, pengalaman Bapak kalau banyak kuasa gini berarti takut atau apa, Pak? Takut ya? Waduh, masa takut sih? Mau nggadapi saya kok takut. Upaya selanjutnya apa yang dilakukan dengan Pak Pala selanjutnya Pak pada persidangan selanjutnya? Nunggu proses saja, ikut proses sesuai hukum acara aja. Ya, Jadi oke. ditunda minggu depan Senin juga. Minggu depan Senin juga jam yang sama, ruang yang sama, mendengar putusan pengadilan ini. Boleh nggak pakai kuasa dua kuasa gitu? Itu putusan. Iya. Terima kasih Bapak. Ya, oke. Oke. Ya. Mengingat kami sudah mendatangi Dikdasmen ya, bertemu dengan sekretaris Dikdasmen saat ini ya, Dr. Eko Susanto, yang mengatakan bahwa Gibran hanya menyelesaikan 2 tahun di Orchid Park Secondary School kelas 9 dan kelas 10 ya, dia harus mengulang ke kelas 9 lagi meskipun sudah lulus kelas SMP di SMP Solo ya, SMP Negeri 1 Surakarta. Di Orchid Park Secondary School dia harus mengulang ke kelas 9, kelas 3 SMP lagi. 2 tahun di sana sampai kelas 1 SMA. Ya, hanya sampai kelas 1 SMA. Jadi tidak lulus SMA di Singapura. Masa Gibran nggak lulus SMA bisa jadi Wapres, dan 2029 saya selalu bilang, saya yakinnya ini orang pasti jadi presiden 2009 kalau rakyat nggak turun, jutaan rakyat nggak turun. Ya, kembali lagi ya pada rakyat. Saya rakyat biasa, kesini pun kami urunan ya bro, urunan patungan naik hiace. Jadi nggak ada, ini memang murni kehendak rakyat, keinginan rakyat. Lu yang besar. Jadi fisik ini enggak kan, badannya besar. Jadi nggak tahu ya. Saya udah pada titik hopeless. Katanya cari keadilan di pengadilan. Pengadilan untuk mencari keadilan.
Tetapi ya, Gibran diadili di pengadilan enggak juga. Kemarin berkas-berkasnya digugat oleh Pak Subhan Palal. Terus mau kemana sih negara ini? Kalau kalian masih bungkam, ya rakyat itu yang masih berpikir nggak hari ini, berpikirnya nggak hari ini kita. Anak cucu kalian itu loh pikirin. Coba, ini orang yang lulusan SMP ini, lulus nggak? Orang lulus nggak sih? Nanti kita cek ke SMP Negeri 1 saudara. Yang pasti dia nggak lulus SMA, nggak punya ijazah SMA baik dalam dan luar negeri, dan sudah kita tulis dalam buku Gibran Endgame, Wapres tak lulus SMA. Januari kita publikasi launching besar-besaran, ya, supaya masyarakat sadar, Termul pun bisa tobat. Bayangkan ini lulusan SMP nanti yang akan memimpin kita, hampir 300 mungkin 2029 nanti. Hampir 300 juta dipimpin oleh ini orang dengan lulusan SMP. Halo, pengambil keputusan lulusan SMP yang sudah menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Masa omongan saya ini dikatakan Termul narasi kebencian sih? Apakah saya harus menjilat baru saya dibilang nggak membenci? Nggak tahu ini. Ya rakyat, kalau zamannya Pak Amin Rais bisa reformasi digerakkan. 2026 Wapres Gibran yang tidak pernah lulus SMA baik dalam maupun luar negeri, tidak memenuhi syarat minimal SMA yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu kita, maka resolusi kita 2026 adalah memakzulkan Gibran. Rakyat harus turun, people power dengan cara damai dalam masa yang banyak. Kita harus bergerak 2026. Rakyat bergerak, turun semua, ratusan ribu sampai jutaan orang untuk meminta Ditjen Dikdasmen mencabut surat keterangan yang dikeluarkannya pada 6 Agustus 2019 yang menyetarakan sekolah Gibran kelas 1 SMA setara dengan SMK bidang peminatan akuntansi dan keuangan yang abal-abal itu. Dan kita harus menjadi pemilik, rakyat harus menjadi pemilik di Republik ini, karena kedaulatan rakyat adalah kedaulatan yang tertinggi. Merdeka! Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya di channel YouTube ini. Nah teman-teman, seperti biasa saya akan membaca komentar dari netizen. Masih setentang dengan sidang ijazahnya Gibran yang akan hari ini kala telak. Pemakzulan benar akan terjadi pada hari ini. Nah teman-teman, kita lihat apa saja yang menjadi tanggapan dari netizen. Nah di sini susah kalau penjahat dilindungi negara. Jadi kebal hukum negara mencontohkan hal yang tidak baik buat rakyat banyak. Nah, negara ini mau dibawa kemana jika pimpinan kita ijazahnya pun meragukan? Nah, kejar terus ijazah bodong, kasihan Pak Prabowo dipermainkan Jokowi dan Gibran. Mereka memang keluarga sindikat pemalsu ijazah. Coba bayangkan dari bapak, ibu sampai anaknya semua terkena kasus yang sama mau gelar atau ijazah sekolah. Ini bukan menipu. Nah, menyedihkan dan memalukan kalau Gibran tidak punya ijazah SMA. Betul-betul belgidas. Bangsa Indonesia ini penuh dengan rekayasa dan tipu-tipu, yang dipimpin oleh pemimpin yang tipu-tipu dan merekayasa segalanya. Dan ini juga termasuk sebagai masa ada ramai urusan ijazah Wapres, tidak punya ijazah. Terus presiden tidak mau tahu masalah ini, kenapa apa presiden takut Termul? Payah sekelas Jenderal Kopassus takut sama Termul. Nah, yang ditunggu-tunggu anak peternak yang jadi jaksa penuntut Termul. Nah, yang jadi hakim pun waspada Termul. Hasilnya pasti kehendak Termul. Dagelang lagi dan bisa. Nah, di sini juga ada komentar dari para netizen yang mengatakan, rakyat sudah paling heboh tentang ijazah miliknya Jokowi yang palsu dan Gibran hanya lulusan SMP. Nah, DPR-nya diam saja, terus apa gunanya harus pilih DPR? Memalukan sekali para wakil rakyat ini. Nah, yang menyetujui dan mengesahkan Gibran dengan data dan pendidikan rendah, dipaksa harus jadi wakil presiden. Apa mereka yang lulusannya lebih tinggi dan lebih kompeten tidak risih dan hanya malu? Karena uang harga diri dijual, kalian itu sangat konslet. Nah, tangkap dan adili Jokowi dan termul-termulnya. Dan makzulkan Gibran.
Bravo semua orang-orang yang berjuang untuk bangsa ini. Pengadilan kok tidak menghadirkan atau mempertemukan tergugat dan penggugat. Saya yang bodoh tentang hukum mempertanyakan apakah seperti ini pelaksanaan hukum di Indonesia. Nah, terus di manakah keadilan dan transparansi hukum Indonesia? Kita lanjut lagi teman-teman, dari teman kita Pandoe, dia mengatakan, maju terus Bung Suban Pala, kami semua berada di belakangmu. Nah, sewajarnya memang Gibran tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden berijazah SMP. Nah, di sini Hadri Erik mengatakan, khawatirnya anak cucu kita berpikir udahlah ngapain sekolah tinggi-tinggi. Jika ijazah setingkat SMP bisa mimpin 300 juta rakyat Indonesia. Nah, people power jalan paling tepat. Keadilan di negeri kita sangatlah mahal. Nah, Adam Mutapring mengatakan, semangat para pejuang tanpa bintang jasa dan tanpa gaji. Demi kebenaran dan keadilan, semoga Gibran bisa segera dimajukan. Jangan sampai Gibran jadi penerus rezim bapaknya, karena otomatis pasti akan mencontoh dan meniru melanjutkan kebohongan seperti bapaknya. Karena buah jatuh pasti tidak jauh dari pohonnya. Nah, di sini demi kemajuan anak bangsa terus berjuang, Pak. Banyak anak bangsa yang D3, S1 yang nganggur. Malah untuk mau leges saja bawa yang asli, yang jelas orang punya ijazah berarti pernah bersekolah. Nah, negara hancur kalau pimpinan oleh otak udang, dipimpin oleh otak udang. Nah, di sini Teguh Suwaryanto mengatakan, maaf, saya capres dan wakil presiden harus diubah untuk tahun 2029. Pendidikan minimal S1 dan berbagai disiplin. Ilmu bukan lagi SMA atau SMK sederajat. Demi tuntutan zaman. Nah, di sini kenapa Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai separah ini? Yang berjuang untuk menegakkan keadilan malah dijadikan tersangka. Yang jahat pengkhianat Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ijazahnya tidak jelas malah dibela terutama oleh aparat hukum. Nah, ya Tuhan, hanya kepadamulah hamba mohon pertolongan. Perlihatkanlah bahwa yang benar adalah benar dan sebaliknya. Jika yang jahat itu jahat, kalau mereka tidak segera bertobat, segerakanlah azabmu yang sangat pedih kepada mereka. Para pembela pengkhianat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita lanjut lagi dari komentar yang lain. Hingga saat ini, detik ini, dan menit ini, keramatan dan kesaktian Bung Karno dan Bung Hatta masih mengiringi kehidupan warga negaranya setiap saat. Nah, siang dan malam, saking sakitnya beliau berdua hanya tersenyum dalam satu kertas pink, semua urusan terkendali. Nah, banyak yang mengatakan, Presiden Prabowo jika tidak bisa menyelesaikan konflik ijazah Jokowi, insya Allah di periode yang akan datang tidak akan terpilih lagi, karena kami tidak percaya dengan kepemimpinannya. Nah, mantap untuk Pak Suban, terus tegakkan keadilan demi Indonesia dan generasi ke depan. Kita lanjut lagi dari komentar saudara kita yang lain. Nah, Hoalama, negeri ini apa kekurangan orang cerdas, pintar, bikin malu dunia. Negeri ini lambat laun akan hilang kalau generasi penerus bangsa hanya diam 1000 bahasa. Tidur, orang tua kerja keras untuk menjaga negeri yang berintegritas, yang disegani dunia, tidak jadi tertawaan dunia. Ayo bangun para generasi muda, calon penerus bangsa. Malu dengan Pak Suban yang sangat semangat menjaga Negara Kesatuan Republik Negara Indonesia kita ini. Nah, ayo rakyat jangan diam saja. Demi masa depan anak cucu kita, mumpung masih ada waktu, mumpung isi alam Indonesia belum digadekan, semua sama pimpinan, ayo cari pemimpin yang amanah pro rakyat. Nah, jangan cari pimpinan pembohong, janji-janji palsu, mobil SMK 19.000, lapangan kerja bohong semua. Mari kita lanjutkan lagi dari komentar yang lain. Nah, di sini ada yang mengatakan dari Whitney 6207, rakyat harus ikut kawal sampai tuntas. Nah, hakim-hakim di Indonesia sangat memprihatinkan. Seenaknya mempermainkan hukum keadilan yang mereka telah berjanji. Atas nama Tuhan ketika diangkat menjadi hakim, banyak hakim-hakim negeri ini berintegritas, serta moral yang sangat-sangat rendah sehingga mudah disogok. Nah, negeri ini sedang dirundung ambruk. Masa presiden ada juga wakil presiden. Kok ijazahnya palsu?
tenan rakyat pada ngelamar kerja syaratnya ijazah pakai tes kemampuan psikologi. Nah, ini wakil presiden malah cukup dibantu paman bayar sana sini bagi sembako amplop, jadi hasilnya ya plonga-plongo, plintat-plintut. Kita lanjut lagi. DPR kemana kok cicing bae? Masalah ijazah harusnya gercep untuk menjaga marwah negeri ini di mata dunia. Nah, Bapak Presiden Prabowo, bagaimana ini? Selaku pemimpin negara harus tegas, Pak. Bila salah kenakan sanksi, bila benar harus dibela. Kesannya pembiaraan tak menyelesaikan masalah bangsa. Malah semakin rumit, memimpin harus adil. Toh nanti Bapak bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oke teman-teman semuanya, sekian untuk video hari ini. Jika teman-teman memiliki pendapat dan masukan yang lain, silakan meninggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih, salam hangat.